Hi, I am Ibrahim. In this video, we will study about geometry transformation with a special discussion of rotations. Transformasi geometri dengan bahasan khususnya rotasi. Untuk mempelajari To study the transformasi geometry geometri transformation bahasan for the rotasi, discussion of saya rotation, membawa I have several beberapa learning media. alat dan media pembelajaran untuk membantu kita semua memahami konsep rotasi tersebut. Saya perkenalkan satu demi satu. Yang pertama, yang First, a berwarna geoboard, kuning ini, which pangkat will be berwarna used for kuning the ini Cartesian menggambarkan coordinate geoboard. plane. Ini digunakan untuk bidang koordinat kartesius, ya. Kemudian saya juga Second, I menggunakan also use the papan matrix matrik. board. Papan This matrik matrix ini board tentu is of saja course equipped with dilengkapi small cubes dengan that have numbers busuk-busuk or kecil numbers on the yang sides. tertera angka atau bilangan angka-angka dari 1, 2, 3 hingga angka yang dibutuhkan untuk melakukan operasi matrik. Kemudian juga saya membawa Third, I also use a busur modified derajat yang protractor, sudah an embossed dimodifikasi, protector busur derajat accompanied by timbul, a pin in the center of the disertai protector, pin and di a rope for pusat rotation. busur derajat serta tali untuk melakukan rotasi. Kemudian pin ini digunakan untuk menandai titik-titik koordinat, lalu karet digunakan nantinya untuk mengkonstruksi bangun geometri. Baiklah, Rotation is kita often used in mulai. our daily life. Rotasi For example, sering to digunakan dalam manipulate kehidupan geometric sehari-hari shapes to untuk produce other memanipulasi geometric shapes bentuk-bentuk or in geometri designing. sehingga For menghasilkan example, bentuk batik geometri patterns in yang Indonesia. lain. You can use the Atau concept of dalam rotation so mendesain as to misalkan produce a good pattern. dicorak-corak This time, we will balik, learn ya. rotation Kalau di starting from Indonesia rotating a itu point. bisa menggunakan Suppose I have konsep point rotasi P sehingga for menghasilkan negative satu 3. corak yang bagus. Oke, kali ini kita belajar rotasi dimulai dari merotasi suatu titik. Misalkan saya punya titik P, titik P. Titik P ini misal titiknya adalah 4, negatif 3. Kita tandai titik 4, negatif 3 di geoboard ini. Caranya bagaimana? Letakkan We mark point jari P telunjuk for di negative pusat 3 on the koordinat geoboard kartesius by pada touching the geoboard index ini. finger at the center of the Cartesian Diletakkan coordinates or point titik 0, 0. 0,0. Ini terbentuk titik 0,0 ini dari perpotongan dua sumbu, yaitu sumbu Y yang vertikal dan sumbu X yang horizontal. Nah, ini titik 0,0 yang saya sentuh ini. Nah, kemudian kita bergerak ke kanan 4 langkah. 1, Then we move 4 steps to 2, the right. Because the Y value 4. is negative, Lalu we will move kanan down 3 negatif steps. berarti This is bergerak point ke P bawah for sebanyak negative 3. 3 langkah. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini titik 4, negatif 3. Kemudian kita ambil busur derajat ini. Then we take the Pinnya modified protractor and the diletakkan pin pada is pusat placed on the koordinat center of the seperti ini. coordinates. Pastikan Now we use yang the string on the pinnya protractor ada to pada help bagian draw a atas. straight line from the Jadi tanda center of the derajat Cartesian yang timbul coordinates pada busur to the derajat point ini for negative disimpan 3. pada bagian atas. Lalu sekarang tali yang ada di sini kita gunakan untuk membantu The string menarik should coincide with the garis 0-degree line dari on the pusat protractor. koordinat Then kartesius mark ke until he titik gets to the 4, point for negative negatif 3. 3. Tali itu harus berhimpit dengan garis 0 derajat pada busur derajat. Kemudian tandai hingga dia sampai pada titik 4, negatif 3. Lalu setelah itu kita lakukan rotasi. After Nah, that, we do rotasi the yang kita rotation. inginkan berapa? The rotation we Kita want, coba dulu first we rotasi try for untuk special yang angles. istimewa. We can try to rotate point Yaitu P kita for coba negative 3 by rotating the melakukan center rotasi 0, 0 titik by P 90 degrees. 4, Before we do ini the rotation, dengan we first rotasi measure pusat from the raised 0,0 protector to besar where the 90 90 degree derajat. is. Jadi 90 derajat ya. Kita coba sebelum kita lakukan rotasinya, kita ukur dulu dari busur derajat yang timbul ini, kita hitung
sampai di mana letak 90 derajat itu. 1, After we know the location of 90 degrees, then the string that has been pulled straight to point 4, negative 3, we rotate it. Kenapa 9? Karena setiap dua titik yang timbul pada busur derajat ini menandakan besar 10 derajat. Maka 9 ya. Nah, kemudian tali yang sudah ditarik lurus ke titik 4, negatif 3 itu, lalu kita putar. We rotate it 90 degrees until the string is touched by the fingertips at 90 degrees. So we got the point of the rotation result and we mark it first. Nah, kita sudah sampai pada tujuan, yaitu titik hasil rotasinya. Saya pegang ini, saya tandai terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah saya Then we tandai trace how many hasil coordinates the rotasinya. result of Kita rotation cabut from alat point bantu P, 4, negative derajat 3. ini. Kita simpan terlebih dahulu. Lalu kita telusuri berapa koordinat dari titik hasil rotasi. The way to trace the coordinates is to touch the x-axis, then we move to the left because the point is located in quadrant 1. Kita pegang ini, kemudian kita telusuri dulu hingga karena dia tadi menyentuh melewati sumbu X, kita After that, we try to calculate the x-axis. X-axis equals 3. We hold it. We call it the image of P prime. Kuadran 1. Nah, setelah itu baru kita coba menghitung sumbu X-nya 1, 2, 3. Nah, berarti X-nya adalah 3. Kita pegang dulu supaya tidak hilang. Kita namakan saja bayangannya P aksen tadi karena yang akan dirotasikan adalah titik P. Tadi berapa kita dapatkan? 3. Lalu kita After getting the x value equals 3, then we find the value of y by moving up by 4. So the value of y equals 4. berarti nilai y-nya 4. Baik. Then point P, 4, negative 3 is rotated with the center 0, 0 by 90 degrees to produce the image of point P prime 3, 4. Bayangan titik P aksen dengan koordinat 3,4. Baiklah, kita sudah We have rotated one point. melakukan What if we rotasi rotated a satu geometric titik. shape? Bagaimana sekarang kalau kita melakukan rotasi suatu bangun geometri, misalkan segitiga ya. Kita punya segitiga dalam sistem koordinat kartesius ini. Misalkan kita sebut saja segitiga ABC dengan titik A, B, dan C. A, B, dan C. Suppose triangle ABC with point A, 6, negative 1, 6, negatif 1, point B, 6, negative 4, negatif 4, and point C, 2, negative 4. We mark the ABC points using the pins on the geoboard. Tandai titik-titik sudut segitiga tersebut A, B, C menggunakan pin pada geoboard ini. Pertama titik A 6,1 dari koordinat kartesius, dari pusat koordinat kartesius. Point A, bergerak ke 6, kanan negative sebanyak 1, from the center of the Cartesian coordinate 0, 0, moves to the right by 6 steps. Then, because y equals negative 1, then move down 1 steps. This is point A, 6, negative 1. Next, point B, 6, negative 4, from the center of the Cartesian coordinate 0, 0, moves to the right by 6 steps. Then, because y equals negative 4, then moves down 4 steps. This is point B, 6, negative 4. And point C, 2, negative 4, from the center of the Cartesian coordinate 0, 0, moves to the right by 2 steps. Then, because y equals negative 4, then moves down 4 steps. This is point C, 2, negative 4. To show that these points form a triangle, we connect them using a rubber band. In constructing this triangle, which we will rotate with the center 0, 0 of 90 degrees, as usual, we use the help of a modified protractor. Yang menyambungkan ketiga titik ini, dia merupakan bangun segitiga. Nah, bangun segitiga inilah yang akan kita coba lakukan rotasi.
dengan pusat 0,0 Point A, 6, negative 1. From the center point of the Cartesian coordinates, draw a straight line using a string that coincides with a 0 degrees on the raised protractor. Busur derajat yang sudah dimodifikasi. Ini titik A, 6, negatif 1. Cara melakukan rotasi sama persis dengan yang tadi titik. Dari titik pusat koordinat Kartesius, tarik garis lurus menggunakan tali. Tali itu berhimpit dengan garis 0 derajat pada busur derajat timbul. Ya. Kemudian kita telusuri dulu di busur derajat titik timbul itu sampai di mana letak 90 derajat. Kita coba. Ya, saya tulis dulu supaya tidak lupa. Rotasi pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Kita namakan A aksen hasilnya. Nah, kemudian kita telusuri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then we move the string to 90 degrees. We mark point A prime, 1, 6. Then we rotate point B, 6, negative 4. Menyentuh tali. Ini sudah sampai pada tujuan titik yang dituju. Kita tandai, sudah dapat. Kemudian kita telusuri seperti ini. Berarti X-nya dia 1. Kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayangan titik A yang merupakan titik sudut segitiga yaitu 1,6. Kemudian kita lakukan lagi untuk merotasikan titik B 6, negatif 4 dengan cara yang sama seperti merotasi titik A. Oke, seperti ini, seperti tadi. Kemudian kita rotasi 90 derajat. Jangan lupa tadi ditelusuri dulu 90 sampai mana. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sampai sini. In the same way as the rotation of point A, so we get the result of rotating point B or B prime is 4, negative 6. Tali ini disentuh oleh ujung jari telunjuk. Ya, kemudian kita tandai. Kita sudah dapatkannya. Oke. Kemudian yang terakhir kita lakukan untuk titik C. Tapi sebelumnya kita telusuri dulu berapa koordinat bayangan dari titik B 6, negatif 4 ini. Seperti biasa melakukannya, kita telusuri seperti ini. Ya, ke bawah dari kemudian ke kiri. 1 bergerak kanan, 2, 3, 4. Berarti nilai X-nya adalah 4. Kita sebut B aksen, rotasi dengan pusat 0,090 derajat. X-nya ternyata 4. Kemudian Y-nya kita telusuri ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya 6. Jadi kita sudah mendapatkan bayangan dari titik B 6, negatif 4 adalah B aksen 4, negatif 6. Tinggal satu titik lagi yaitu titik C. Kita lakukan rotasi dengan cara Next, sama. point C, 2, negative 4. We rotate in the same way as point A and point B. So we get the result of the rotation of point C or C prime, which is 4, 2. Pada busur. Lalu kita telusuri. Di busur yang timbul tersebut 90 derajat sampai mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita putar tali itu hingga disentuh oleh telunjuk yang 90 derajat tadi. Kita temukan dan kita tandai. Baik, setelah kita tandai, lalu kita telusuri lagi berapa titik koordinatnya. Kita tulis dulu di sini. Kita sebut C aksen, hasil dari rotasi C. Oke, kita telusuri dari sini, dari titik pusat 0,0 bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya 4. Lalu ke atas sampai dia ke titik tersebut 1, 2. Berarti Y-nya 2. Nah, now that we have got the shadows from the three corner points of triangle ABC, then we use rubber band to connect the 3 points. Titik sudut segitiga. Lalu kita gunakan karet untuk menghubungkan ketiga titik tersebut dalam rangka menunjukkan bahwa itu adalah bangun segitiga juga. Mari kita lihat
It Setelah turns kita out that we menghubungkan get a ketiga congruent triangle again. titik hasil It dari means bayangan that the tiga titik corresponding sudut sides are the segitiga same size and the A, B, corresponding C, angles are also the same ternyata size. That kita is the nature of the mendapatkan rotation of a shape. suatu So the segitiga image of the rotated kembali shape will certainly yang be congruent with the kongruen. original shape. We Artinya have apa? already rotated the triangular Ukuran shape using the sisinya gearboard. Now, yang let's try by bersesuaian using the matrix sama method. serta sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Itulah sifat dari hasil rotasi suatu bangun. Jadi bayangan dari bangun yang dirotasikan itu tentu akan bersifat kongruen dengan bangun yang semula. Nah, kita tadi sudah melakukan rotasi bangun segitiga menggunakan media geoboard ini sehingga menghasilkan bayangan dari segitiga tersebut. Sekarang kita akan mencobanya menggunakan metode lain, yaitu menggunakan matriks sebagaimana kalian telah pelajari pada pelajaran sebelumnya. Baiklah, untuk menggunakan matriks maka kita coba tuliskan terlebih dahulu matriks titik-titik koordinat sudut segitiga tersebut ya, dalam bentuk matriks. In the matrix, we first write down the corner coordinates of the triangle in matrix form. 6, 6, 2, space, -1, -4, -4. Rotate 0, 90 degrees. Kemudian kita punya formula menggunakan matriks tersebut. Hasil dari rotasi titik-titik ini kita bisa menggunakan formula matriks Cos 90, negative sin 90, space sin 90, cos 90. lalu negatif 90 sinus 90 derajat, lalu cosinus 90 derajat, lalu kita tuliskan kembali matriks dari Times 6, 6, 2, space -1, -4, -4. 2, negatif 4. Baik. The number 90 degrees can be replaced with another number depending on the problem given. Bisa saja nanti rotasinya tidak 90 derajat, misalkan 70, 80, 50 yang merupakan bukan sudut-sudut yang istimewa misalkan. Tinggal menggantikan besaran derajatnya. Baiklah, kita coba. Kita tulis ulang dulu di sini. Cosinus 90 derajat itu berapa nilainya? 0 ya. After that, we get the result 0, -1, space 1, 0. 90 derajat berarti negatif 1, lalu cosinus 90 derajat 0. Ini kalikan Times 6, 6, 2, space -1, -4, -4. Now we have obtained the matrix multiplication form. The matrix multiplication form of order 2 times 2 and matrix of order 2 times 3. Ingat ya, perkalian matriks itu khasnya. Jadi kalau mengalihkan matriks tidak mungkin kalau 2 kali 3 dengan matriks 4 kali 6 itu nggak mungkin. Jadi kalau 2 kali 3 itu tentu nanti si baris yang matriks berikutnya harus 3 ya. Berarti di sini kebetulan di sini matriks perkalian matriks 2 kali 2 dan matriks 2 kali 3. Nah, di sini kita masukkan angka-angka. We put the numbers that we wrote earlier into the holes on the matrix board. The first matrix is 2 times 2. The first row is 0, -1. Ordonya, baris pertama bilangannya 0, negatif 1. Kita tuliskan 0, negatif 1. The second is 1, 0. 1 ya, bisa disentuh di sini ada nilainya 1. Kemudian 0. Kita sudah In the second matrix with order 2 times 3, the first row is 6, 6, 2. baris pertama 0, negatif 1. Baris kedua 1, 0. Kemudian
kita masukkan angka-angka pada matrik kedua. Matrik kedua untuk baris pertama kita cari 6, lalu 2. Kemudian The second is negative 1, negative 4, negative 4. negatif 4, negatif 4. Sekarang matrik kedua sudah terisi bilangan-bilangannya. Lalu ini adalah operasi perkalian tadi. Let's put the multiplication operation in the hole for the operation or in the middle of the two matrices. Kita mulai mengalihkan. Teman-teman masih ingat cara mengalikannya pada materi matriks? Perkalian matriks adalah perkalian baris dan kolom. Ingat itu kata kuncinya, perkalian baris dan kolom. Matrix multiplication is the product of rows and columns. On the yield matrix, we get the first row of the first column by multiplying the first row of the first matrix by the first column of the second matrix, namely 0 times 6 plus negative 1 times negative 1 equals 1. Untuk mengisi baris pertama, kolom pertama, maka kita melakukan operasi hitung, yaitu baris pertama, kolom pertama dikalikan pada matrik kedua, baris pertama, kolom pertama, ya, yaitu 0 kali 6 ditambah perkalian baris pertama, kolom kedua dan baris kedua, kolom pertama. Itu negatif 1 kali negatif 1. Hasilnya adalah 1. Kita letakkan di baris pertama, kolom pertama pada matrik hasil. We get the second row of the first column by multiplying the second row of the first matrix by the first column of the second matrix, namely 1 times 6 plus 0 times negative 1 equals 6. Di baris kedua, kolom pertama. Dengan melakukan perhitungan, baris kedua, kolom pertama dikalikan baris pertama, kolom pertama ditambah perkalian baris kedua, kolom kedua kali baris kedua, kolom pertama, yaitu 0 kali negatif 1 ditambah 1 dikali 6 sama dengan hasilnya adalah 6. Kita cari 6, kita letakkan. We get the first row of the second column by multiplying the first row of the first matrix by the second column of the second matrix, namely 0 times 6 plus negative 1 times negative 4 equals 4. Baris pertama, kolom kedua dengan cara melakukan operasi hitung. Baris pertama, kolom pertama dikalikan dengan baris pertama, kolom kedua ditambah perkalian baris pertama, kolom kedua dan baris kedua, kolom kedua. Berarti 0 kali 6 tambah negatif 1 kali negatif 4 menghasilkan 4. Kita cari 4, kemudian kita letakkan di baris pertama, kolom. Then we get the second row of the second column by multiplying the second row of the first matrix by the second column of the second matrix, namely 1 times 6 plus 0 times negative 4 equals 6. Didapatkan dari perkalian baris kedua, kolom pertama dikalikan dengan baris pertama, kolom kedua ditambah perkalian baris kedua, kolom kedua dengan baris kedua, kolom kedua. Berarti perkalian 1 tambah 6 tambah perkalian 0 kali negatif 4 menghasilkan 6. Kita cari 6, kemudian letak. Baik.
We get the first row of the third column by multiplying the first row of the first matrix by the third column of the second matrix, namely 0 times 2 plus negative 1 times negative 4 equals 4. Yaitu perkalian baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom ketiga tambah perkalian baris pertama kolom kedua dan baris kedua kolom ketiga, berarti perkalian 0 kali 2 ditambah negatif 1 kali negatif 4, hasilnya adalah 4. Kita cari rumus yang bernilai 4, kita letakkan pada baris pertama kolom ketiga. Tinggal satu lagi. We get the second row of the third column by multiplying the second row of the first matrix by the third column of the second matrix, namely 1 times 2 plus 0 times negative 4 equals 2. Dikali baris pertama kolom ketiga ditambah perkalian baris kedua kolom kedua dengan baris kedua kolom ketiga, berarti 1 dikali 2 tambah 0 dikali negatif 4 menghasilkan bilangan 2. Kita cari 2 dan kita letakkan di baris kedua kolom ketiga. Nah, we have obtained the resulting matrices from the multiplication of orders 2 times 2 and 2 times 3. Ordo 2 kali 2 dan ordo 2 kali 3, di mana ordo 2 kali 2 the multiplication result is the result of a centered rotation 0, 0 of 90 degrees. How to read this matrix to make a Cartesian coordinate point? How to read it? It means that this first column is a sequence of one Cartesian coordinates point x and y. Koordinat yang akan dirotasikan. Hasilnya kita memperoleh suatu matriks 16, 46, 42. Oke. Lalu bagaimana membacanya matriks ini untuk dijadikan suatu titik koordinat kartesius? Cara membacanya berarti satu kolom ini, jadi kolom pertama ini merupakan urutan dari satu titik koordinat kartesius x dan y. Berarti di sini 16. 16 merupakan titik koordinat kartesius, Meaning in the first column, 1 and 6 are Cartesian coordinate point 1, 6, the result of rotation from point A or A prime. kemudian 46 berarti dia bayangan dari titik B, B aksen. Then the second column, 4, 6, it means the result of the rotation of point B or B prime, 4, 6. In the third column, 4 and 2, it means the result of the rotation of point C or C prime, 4, 2. Kita lihat bersama, saya sajikan bentuk geometris di geoboard dengan matriks ini. Apakah menunjukkan hasil yang sama atau tidak? Kita lihat. Tadi ketika kita menggunakan media geoboard, kita mendapatkan After we get the rotation result using the geometric shape approach and the metric shape method, we have the same result. yaitu 1,6 titik 4,6 titik 4,2. Ternyata menggunakan metode matrik pun demikian hasilnya sama, yaitu titik A bayangannya 1,6, titik B bayangannya 4,6 dan titik C bayangannya 4,2. Ternyata memberikan hasil yang sama. Dengan demikian, untuk memperoleh titik-titik koordinat kartesius bayangan atau hasil rotasi, kita bisa menggunakan alternatif 2 ini, yaitu menggunakan metode matrik dan media geoboard ini dengan pendekatan geometris. Demikian. Thus, this lesson is related to transformation geometry, especially in rotation material. I hope it will be easy for you to learn transformation geometry, especially in rotation. Thank you. Transformasi khususnya pada rotasi. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.